warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Rangkaian ibadah Paskah. Dalam rangkaian ibadah Paskah akan dilayankan ibadah Jumat Agung yang disertai sakramen perjamuan kudus pada tanggal 7 April 2023 pukul 6.30 dan pukul 9 di Aula TKK Penabur dengan tema Salibmu Kurangkul Teguh yang akan dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Ibadah Jumat Agung Anak pada tanggal 7 April 2023 pukul 9 sampai 10.30 akan dilakukan di SDK 6 Penabur. Ibadah Sabtu Sunyi pada tanggal 8 April 2023 pukul 5.30 di GKI Gading Indah dengan tema Harapan dalam Duka dilayani oleh Penatua Ana Nuraini. Ibadah Paskah pada tanggal 9 April 2023 dengan tema Melangkah Pasti Bersama Kristus yang Bangkit pada pukul 5 pagi pasca fajar akan dilakukan di lapangan basket Penabur. Pukul 9 pasca intergenerasi akan dilakukan di Aula TKK 6 Penabur. Lalu pukul 17.00 Easter Hymn akan dilakukan di GKI Gading Indah. Rangkaian ibadah Paskah selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada Warta Jemaat Online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Salibmu Kurangkul Teguh akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jumat Agung ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya, salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan. Namun ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 8 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan kita yang akan dilakukan secara bersahutan. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah, Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu.
bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Kita mengakui bahwa sejatinya kitalah yang harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Namun demikian, Kristus mati di sana untuk menggantikan kita. Di atas salib itu ada nama saudara dan saya. Mari kita mengamini rahmat Tuhan yang ajaib ini dengan tekad untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the throne, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of
Sungguh besar kuasa kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam salib Kristus. Salib di mana seharusnya kamilah yang dipakukan di situ. Tetapi justru Yesus Kristuslah yang sudah menanggungnya, memikulnya dengan taat dan setia, bahkan sampai kematian. Kalau pada hari ini kami mau mengenang, mengingat, dan merayakan Kristus yang tersalib dan menang, maka biarlah firman yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan memampukan dan menguatkan kami hidup sebagai orang-orang yang memandang salib dengan rasa syukur dan merengkuhnya sebagai tanda kasih Allah kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Kami ulangi. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Demikian bunyinya. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu
tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ku berseru namun kau
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis."
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu, kira-kira semingguan lebih sedikit lah setelah ibu saya meninggal dunia, malam-malam saya sedang menemani putri saya nonton TV, atau saya lupa, mungkin bukan acara televisi ya, tapi mungkin YouTube atau apapun itu. Nah, sedang asik-asiknya dia nonton, tiba-tiba dia berhenti dari melihat ke layar TV, lalu dia membuka laci meja buffet di samping TV di kamar saya. Di situ ada banyak benda. Kadang-kadang dia memang suka mengacak-acak laci itu, lalu mengambil misalnya telepon genggam lama, lalu dia pura-pura telepon. Tapi kali ini entah kenapa tiba-tiba dia menarik keluar dan mengacungkan barang ini. Lalu mengarahkannya ke muka saya. Apa yang Anda bayangkan? Kayak di sini ya. Saya langsung, saat itu juga saya langsung ingat film-film di mana ada adegan eksorsisme, pengusiran setan. Ya. Saya pikir, aduh, ada apa ini di kamar ini gitu ya. Ya tapi ya nggak ada apa-apa juga lah saudara-saudara. Salib, lambang simbol Kristiani yang mungkin paling populer, yang kita pasang di mana-mana, di aula sekolah Kristen, ruang kebaktian, gedung gereja pasti. Kalau Anda punya kantor, punya toko, biasanya kalau pemiliknya orang Kristen dia akan pasang salib. Rumah, berapa tahun lalu Mbak yang membantu di rumah kami sempat bertanya ke saya setengah protes, "Pak, saya mau nanya nih," dia tanya, "Bapak ini benar pendeta atau bukan?" Loh, dia muslim saudara. Kenapa Mbak? Ya iya, saya lihat rumah Bapak saya bingung. Kok gak ada salibnya? Benar saudara, sampai hari ini di rumah saya tidak ada salib yang terpasang di dinding satupun. Tapi salib kecil saya punya banyak, di laci, di mana-mana. Dia aja yang bukan Kristen tahu. Rumah orang Kristen itu umumnya ada salibnya. Lalu mungkin kita pakai juga sehari-hari. Anda mungkin mengenakan kalung salib, tentu tidak sebesar yang kami pakai, atau anting, atau mungkin ada yang sampai mengenakan tato salib. Apa artinya? Apa arti salib ini? Apakah ini sesuatu yang punya kuasa tadi ya, seperti di adegan ini ya, untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, atau sesuatu yang menakutkan? Kita ingat beberapa tahun lalu di negara kita ini ada sejumlah orang yang khawatir ketika melihat bentuk-bentuk, misalnya pola di jalan, slide berikut, yang mirip salib katanya. Sampai berdemo dan meminta supaya pola itu dihapus. Gambar berikut. Begitu takutnya terhadap simbol ini, biarpun belum tentu sih sebetulnya yang mereka takutkan memang salib. Jangan-jangan kusen pintu yang bentuknya seperti salib pun diprotes. Apa maknanya buat kita? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna dari salib berdasarkan kisah kesengsaraan atau passion Yesus Kristus sebagaimana disaksikan oleh Injil Yohanes, saudara. Kalau kita membaca Injil Yohanes memang punya ciri khasnya sendiri dalam mensaksikan kisah kesengsaraan Yesus yang berbeda dengan ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Dua perbedaan utama. Satu, kalau Matius, Markus, Lukas sangat menekankan sisi kemanusiaan Yesus, sisi Yesus yang berempati kepada orang-orang banyak. Yohanes cuma punya satu misi, bahwa lewat salib ia mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah yang menang. Karena itu, kalau kita membaca kisah sengsara Yesus dalam Injil Yohanes,
kita tidak akan menemukan peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius, Markus, Lukas menceritakannya. Buat Yohanes, Yesus itu sudah tahu betul kenapa dia datang ke dunia dan dia tidak punya keraguan sedikit pun sampai ia perlu berlutut dan berdoa di taman. Yesus sudah sangat tahu apa yang menjadi misinya. Lalu di Injil Yohanes juga kita tidak akan menemukan cerita bahwa Yesus ketika memikul salibnya perlu dibantu oleh Simon dari Kirene. Yesus tidak perlu melakukan semua itu. Tolong kembalikan ke slide sebelumnya. Lalu yang kedua, Injil Yohanes dalam menceritakan tentang salib dengan sengaja memberikan pesan yang menegasikan, menolak pemahaman orang-orang pada masanya, orang-orang Yahudi, tentang makna salib. Memang kalau dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya, Yohanes ini adalah Injil yang bisa dibilang paling anti-Yahudi. Ini bukan gara-gara Piala Dunia usia 20, saudara. Injil Yohanes punya sikap demikian karena memang pada masanya gereja, orang-orang percaya sedang mengalami persekusi dari orang-orang Yahudi. Mereka, gereja, orang-orang Kristen yang notabene juga orang Yahudi, tapi mereka sudah mulai dikucilkan, diusir, dilarang beribadah di rumah ibadah Yahudi, ditolak dari masyarakat, dari kumpulan sesama orang-orang Yahudi, dihina, dilecehkan, dinista. Dan kepada mereka Injil Yohanes ini dituliskan pertama kali. Karena itu salib mengutarakan beberapa pesan yang penting. Yang pertama, kalau kita membaca dalam Injil, dasar kenapa Yesus dihukum salib adalah karena tuduhan palsu, hoax dari musuh-musuh Yesus. Siapa? Orang Yahudi, para ahli Taurat, para imam. Bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Kenapa Yesus difitnah dengan tuduhan ini? Karena kalau ia memang melakukan itu, tidak ada jalan lain, dia harus disalib. Karena menyatakan diri sebagai raja adalah bentuk makar terhadap penguasa Roma. Tetapi apa yang terjadi? Injil Yohanes justru mengatakan bahwa itulah yang persis Pilatus perintahkan untuk dituliskan di plakat di salib Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi mencoba memprotes Pilatus. Salah. Harusnya ia mengatakan bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Tapi Pilatus mengatakan yang sudah kutulis tetap tertulis. Mungkin Pilatus seperti pegawai catatan sipil. Kalau udah tulis nama, biarpun salah nggak bisa dikoreksi. Dia udah malas mengkoreksinya. Tapi secara tidak langsung ini menegaskan siapa Yesus. Dia sungguh raja. Sekalipun orang-orang Yahudi pada masanya menolaknya. Yang kedua, sebagaimana para terhukum atau orang-orang yang disalib dihukum mati pada waktu itu, Yesus dipermalukan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara ia ditelanjangi. Bajunya dilepas paksa dan dibagi-bagi sebagai jarahan di antara para penyalibnya. Injil lain, Matius, Markus, Lukas bercerita tentang itu. Tapi Injil Yohanes menceritakan satu bagian yang khusus yang tidak diceritakan di ketiga Injil lain. Yaitu tentang jubah Yesus. Dikatakan di ayat 23, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Gambar berikutnya. Pada masa itu, orang yang mengenakan jubah yang tidak dijahit cuma satu di seluruh Israel. Imam besar Bait Allah. Padahal Yesus bukan imam besar. Inilah cara Yohanes untuk menegaskan bahwa momen yang seharusnya menjadi momen memalukan buat Yesus, ia ditelanjangi, ia dipermalukan,
justru menegaskan siapa dia sebenarnya. Dia adalah imam besar yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, kalau kita baca dalam ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, penyaliban adalah momen kesendirian yang sangat ekstrim. Yesus disalib, ditinggalkan oleh murid-muridnya, di dalam kesendirian, kepahitannya dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?" Tapi sekali lagi, di Injil Yohanes kita tidak menemukan seruan itu. Yang ada justru Yesus yang disalib, di sekitarnya ada 3 orang perempuan, Maria, lalu Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, beserta murid yang dikasihinya. Dan di momen itu, alih-alih meneriakkan kepedihan, kepahitan, apa yang Yesus lakukan? Dia membangun relasi yang baru. Dia katakan kepada ibunya sambil menunjuk, bukan menunjuk ya, mungkin dengan menatap ke murid yang dikasihnya, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu." Dan sejak itu dikatakan mereka menjadi satu keluarga. Alih-alih momen keterpisahan, salib justru menjadi momen ketika Yesus menyatukan, mempersekutukan orang yang berbeda. Gambar yang ketiga. Salib bukan memisahkan, tetapi menyatukan. Dan yang terakhir, saudara, penyaliban adalah hukuman yang melambangkan kenistaan. Orang yang disalib, dia diibaratkan ditolak baik oleh langit maupun bumi. Dia tergantung di tengah-tengah. Di atas ditolak, di bawah ditolak. Dan buat orang Yahudi, buat orang pada masa itu, salib adalah bentuk kenistaan yang paripurna. Tetapi dalam Injil Yohanes, salib justru menjadi tanda paripurnanya kasih Allah. Sempurnanya kasih Allah. Yohanes 19 ayat 28 dikatakan di situ, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, dan seterusnya. Nah, kata segala sesuatu telah selesai dalam bahasa Yunani digunakan satu kata, tetelestai, yang artinya all things had been accomplished. Semuanya sudah terpenuhi, semuanya sudah mencapai sasaran, semua sudah mencapai tujuan. Ibarat seorang mahasiswa yang setelah kuliah sekian lama, dia sudah menempuh 100 sekian puluh SKS, 100 berapa, 20, 144 SKS, lalu dia sudah membuat karya tulis akhir, skripsi, sudah menempuh ujian dan lulus, maka disitulah dinyatakan ia telah selesai, tetelestai, sudah sampai pada pemenuhan. Dan itu yang kemudian diulangi sendiri kali ini oleh murid Yesus sendiri dengan mengatakan sudah selesai di ayat 30. Tetelestai. Slide yang berikut. Semuanya sudah tuntas, sudah komplit. Saya jadi membaca ini saya teringat adegan, kalau Anda suka nonton film, adegan film Mission Impossible. Setelah berbagai adegan aksi, kejar-kejaran, tembak-tembakan, di mana si tokoh utama, siapa namanya, Ethan Hunt, itu hampir mati. Biasanya di akhir-akhir dia akan memegang satu tombol lah gitu ya, tombol bahan peledak atau apa. Lalu dia akan mengatakan, mission accomplished. Menang. Itu dia, tetelestai. Semuanya sudah selesai, sudah sempurna, sudah terpenuhi. Dalam Injil Yohanes, salib bukanlah kengerian, kenistaan, kesia-siaan atau penolakan. Tetapi justru pemenuhan, penuntasan misi
Yesus di dunia ini, ia sudah paripurna. Dalam penderitaan, kengerian, dan kenistaan itulah ia justru dipermuliakan. Niat jahat, fitnah, dengki, persekongkolan jahat tidak bisa menghalangi karya kasih Allah yang tuntas di salib. Nah, inilah makna salib yang kita bisa pelajari dari Injil Yohanes pada siang ini. Dalam penderitaan dan kenistaan salib, kita justru menemukan kuasa dan kemuliaan Allah yang sempurna. Yesus bukan hanya bertahan menanggung memikul salib, tetapi dia mengalahkan semuanya dan menyelesaikan semuanya. Dan pesan itu, saudara yang dikasih Tuhan, 2000 tahun lalu, pesan itu yang menguatkan gereja, komunitas Yohanes yang sedang dipersekusi, dinista, dikucilkan, tapi mereka bertahan. Karena mereka meyakini iman dalam Kristus yang tersalib itu akan menguatkan mereka melewati semua sampai selesai. Tetelestai. Maka buat kita saat ini, di saat kita merasa tak berdaya, patah semangat, kehilangan harapan, ketika pergumulan hidup, mungkin pergumulan ekonomi, masalah keluarga kita, atau masalah sakit penyakit, kita atau orang yang kita kasih menekan kita begitu berat, kita merasa tidak bisa bertahan. Ingatlah salib Kristus. Salib yang di sana tertuliskan nama kita. Salib yang sudah dipanggul, dipikul, ditanggung oleh Yesus sampai tuntas. Salib yang tidak bisa dikalahkan oleh kengerian, kenistaan, kesendirian, ketakutan. Salib yang menyatakan cinta kasih Allah. Maka percayalah, sebagaimana Yesus bukan hanya bertahan, bahkan menang, maka kita pun akan bertahan dan menang atas segala pergumulan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengingat dan mensyukuri anugerah Tuhan. Anugerah yang telah dinyatakan lewat Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah menanggung dan menjalani jalan salib sampai tuntas di Golgota. Jalan salib yang membebaskan kami. Jalan salib yang menanggung dosa-dosa kami. Jalan salib
yang juga memberikan kepada kami kehidupan baru. Maka biarlah dalam perjalanan hidup kami selalu mengingat salib Kristus dan mengarahkan mata hati kami pada Kristus. Sehingga ketika kami sendiri yang harus menghadapi rupa-rupa pergumulan, ketika kami harus menghadapi sakit penyakit, masalah-masalah ekonomi, keluarga, tantangan dalam pekerjaan, atau apapun yang lain, kami mengingat Kristus yang sudah menanggung semuanya dan menang. Maka sama seperti Kristus sudah menanggung dan menang, kami percaya kami pun akan dimampukan untuk melewati semuanya bersama Kristus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami. Biarlah di dalam segalanya kami diberi kekuatan untuk berjalan bersama-sama, menyatakan kasih Kristus, membagikan kasih Kristus. Biarlah Kristus yang sudah tersalib mengingatkan kami untuk dengan setia, dengan bertekun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan rupa-rupa pergumulan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang tengah bergumul dengan kondisi kesehatannya, dengan kelemahan-kelemahan tubuhnya. Biarlah dengan tetap mengingat dan memandang Kristus, dengan tetap mengingat dan menghayati salib Kristus, mereka semua dikuatkan. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Ratna, berikan kekuatan untuk melewati kondisinya saat ini, sehingga pada akhirnya apapun yang akan dicapai atau dituju, Kristus senantiasa besertanya. Kami mau menyerahkan diri kami. Biarlah kami semua mengarahkan mata hati dan iman kami pada Kristus yang tersalib itu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dipulihkannya Tuhanlah keselamatan.
ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku, ku bukan tujuanku, Dia yang membangkitkanku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atasnya? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagaimana kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Biarlah bukan hanya ini yang kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami. Kau jadikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memasuki liturgi pelayanan perjamuan kudus. Pada saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Karena itu pada siang hari ini akan juga dilayankan perjamuan kudus perdana kepada sejumlah saudara kita yang beberapa waktu lalu telah menerima sakramen baptisan maupun telah mengaku percaya. Kalau masih ada di antara saudara yang termasuk di dalamnya yang belum mengambil tempat di bagian depan, dipersilakan untuk boleh maju dan bergabung dengan teman-teman yang sudah bersiap di depan. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Karya agungmu nyata di dalam hikmat dan kasih-Mu. Engkau membentuk kami serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu, Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami. Lewat nabi-nabi-Mu, Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya, Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman, untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
firman Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Di
saudara-saudara yang berhak mengikuti perjamuan dan belum terlayani dengan roti. Umat Tuhan sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Adakah di antara saudara yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani dengan cawan perjamuan? Umat Tuhan, sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan, marilah kita lanjutkan secara kehidupan masing-masing dengan memegang teguh salib Yesus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima, dan balaslah kasih Tuhan dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari.
Menyerahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya.